Halo, kembali lagi kita di video pembelajaran yang selanjutnya. Video pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang secara umum bagaimana cacat kristal. Nah, sekarang topik selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi cacat kristal ya yang berbeda dan hubungannya bagaimana dengan material-material yang akan kita sintesis tentunya. Oke. Nah, pada gambar slide kita, ya kan, di sini kita bisa lihat ada representasi dari cacat kristal 2 dimensi. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita punya gambar dari permukaan kristal, ya. Nah, kalian lihat pada baris yang pertama dia rapi awalnya. Nah, lalu dia agak masuk ke dalam, nah lalu rapi lagi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau kalian lihat di sini kita mempunyai cacat titik atau kita sebut sebagai point defect. Nah, mana cacat titiknya? Cacat titiknya adalah ada atom yang hilang di tengah-tengah ini. Nah, karena ada atom yang hilang, jadinya antara baris tersebut terjadi ketidakteraturan. Nah, jadi kalian bisa lihat si cacat titik ya mengakibatkan baris-baris ini tidak teratur. Dia tidak bisa garis lurus, tetapi di tengah-tengah dia selalu jadinya melengkung gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cacat titik atau point defect ya. Nah, cacat titik ini bagaimana dia bisa terjadi? Biasanya cacat titik ini terjadi karena adanya suhu yang tinggi. Nah, suhu tinggi itu kalau secara termodinamika artinya kita memberikan permukaan itu energi sehingga atom pada permukaan itu punya cukup energi untuk pindah dari permukaan. Nah, ini sebabnya kenapa pada saat suhu tinggi ya, pada saat suhu tinggi terjadi cacat titik. Kenapa? Karena jadinya si atom mempunyai energi untuk berpindah. Nah, itulah asal mulanya terjadinya cacat titik atau lowongan atau vacancy. Nah, jadi biasanya ini kita sebut juga sebagai difusi. Nah, difusi itu apa? Artinya atom itu karena ada suhu tinggi, ada energi, jadi ada pergerakan massal dari atom. Nah, jadi lowongan ini biasanya terjadi karena apa? Karena adanya suhu tinggi. Nah, makanya nanti kalau kalian membuat nanomaterial, seringkali misalnya kalian butuhkan suhu tinggi untuk membuat nanomaterial kalian. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin untuk mengintroduce sedikit cacat titik sehingga materialnya bisa seperti yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya kita mau tahu gitu ya, kalau ada suhu tinggi, si lowongan bisa terjadi, vacancy bisa terjadi. Nah, jadi bagaimana kaitannya antara jumlah vacancy itu dengan suhu? Nah, jadi ternyata kalau semakin tinggi suhu yang kita buat, ya kan, pada material kita semakin tinggi, nah jadi atom itu bisa akan berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Nah, karena itu makanya ketika material kita panaskan setinggi mungkin ya, biasanya akan banyak lowongan-lowongan atau vacancy. Nah, makanya di sini ada istilah baru yang kalian perlu ketahui, ada lambangnya adalah NV. Nah, apa itu NV? NV ini adalah jumlah lowongan atau jumlah vacancy. Nah, si NV ini kaitannya dengan suhu, dia
berhubungan secara eksponensial. Jadi artinya apa? Artinya ketika suhu meningkat, jumlah lowongan atau jumlah vacancy itu akan meningkat secara eksponensial. Nah, persamaannya bagaimana? Tentunya karena kita mempelajari nanoteknologi, dan nanoteknologi ini merupakan anak dari kimia fisika, ya. Nah, jadi kita harus ada kaitkan sedikit dengan rumus-rumus pada kimia fisika. Nah, yaitu kalau kalian ingat lagi di pelajaran kimia fisika 1, kalian di sini kita ada istilah distribusi Boltzmann. Nah, jadi berarti memperkirakan NV atau memperkirakan jumlah lowongan ini, kita akan menggunakan persamaan dari distribusi Boltzmann. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di slide ini, ya, jumlah vacancy, ya. NV adalah jumlah vacancy atau jumlah lowongan. Nah, NV itu sama dengan NS eksponensial dari negatif EV dibagi KBT. Nah, di mana NV tadi kita tahu sudah adalah jumlah vacancy. Nah, sementara NS itu adalah jumlah situs kisi. Nah, jumlah situs kisi artinya ketika kita mempelajari ini tentunya kita harus tahu bagaimana struktur dari kristal kita. Nah, jadi dari jumlah dari vacancy itu berkaitan juga dengan jumlah situs kisi. Nah, lalu EV ini adalah energi yang dibutuhkan untuk terbentuknya satu situs kosong. Nah, artinya energi yang dibutuhkan untuk si atom melompat sehingga terbentuk lowongan atau vacancy. Nah, jadi EV ini kita bisa hampir samakan, hampir mirip dengan energi aktivasi, ya, karena energi aktivasi itu kan energi yang dibutuhkan untuk suatu reaksi bisa berjalan. Nah, tapi EV ini adalah energi yang dibutuhkan agar satu lowongan itu bisa terbentuk dalam suatu kristal yang sempurna. Nah, sementara KB itu adalah konstanta Boltzmann, ya. Nah, T ini adalah suhu absolut, ya, suhu dalam Kelvin. Oke, jadi inilah kita bisa lihat, ini persamaan yang kita lihat di slide ini merupakan cara kita persamaan untuk menentukan jumlah vacancy, ya, jumlah vacancy. Nah, ini kita mau lihat contoh, ya, pada tembaga atau copper. Nah, tembaga atau copper ini pada suhu ruang yang berarti artinya 25 derajat Celcius, dia itu 10 pangkat 15 atom kisi itu hanya ada satu vacancy, ya, itu pada suhu ruang. Nah, lalu kita misalnya naikkan suhunya, tapi dia di bawah, sedikit di bawah titik leleh, jadi tidak sampai si tembaga itu meleleh, tapi di bawah dari titik leleh. Nah, pada saat temperatur di bawah titik leleh itu 10.000 atom itu satu kekosongan. Nah, jadi artinya berarti semakin tinggi suhu pada material tersebut, semakin mungkin terjadi vacancy. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya, pada suhu ruang dia 1 banding 10 pangkat 15. Nah, sementara pada suhu di bawah titik leleh dia 1 banding 10.000. Ya, jadi dia kaitan antara suhu dengan vacancy itu eksponensial. Kita menentukannya menggunakan distribusi Boltzmann. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini di slide selanjutnya, kita punya ini grafik, ya. Nah, ini ada satu kekosongan, ya. Nah, lalu atom ini kalau kalian lihat di sini Em, ada Em ini adalah energi yang dibutuhkan untuk atom bisa melompat dari satu posisi ke posisi lain, ya. Nah, jadi kalau misalnya si atom ini bisa melampaui energi ini, kalian lihat dia di sini, ya kan?
tadinya posisi kekosongannya, kalau berhasil melompat jadinya pindah ke sini kekosongannya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa perpindahan atom ini, cacat kristal ini ditentukan juga oleh energi yang dimiliki oleh atom tersebut, ya. Nah, jadi ini kan kita bisa lihat ada distance, ya, ada energi. Nah, kalau energi yang tinggi ini bisa dilampaui, si kekosongan ini bisa pindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Oke. Nah, lalu kalau kita sudah tahu cara menentukan jumlah lowongan atau jumlah vacancy yang ada kaitannya dengan suhu. Nah, sekarang seberapa sering vacancy ini berpindah? Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau si atom itu supaya dia bisa berpindah dari satu situs, ya, ke situs yang lain, dia harus cukup energinya. Nah, yaitu energi apa tadi? Energi panas atau energi termal, ya. Nah, jadi dia bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, energi itu kita sebut di sini sebagai AM, ya. AM ini mirip dengan energi aktivasi, ya. Jadi energi aktivasi untuk gerak kekosongan. Artinya dia harus dipenuhi dulu minimum energi AM ini supaya si vacancy itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Nah, jadi AM ini kita sebut sebagai kita bandingkan dengan energi termal rata-rata. Nah, energi termal rata-rata ini biasanya lebih kecil dari energi aktivasi. Nah, jadi artinya energi termal rata-rata itu harus lebih besar dari AM agar atom itu bisa berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Nah, jadi si atom itu bisa meloncat dari satu posisi ke posisi lain. Jadi dia harus butuh energi termal rata-rata yang lebih besar dari si AM. Nah, sekarang kita masuk ke frekuensi lompatan. Frekuensi lompatan itu kita sebut sebagai RJ. RJ. Jadi RJ itu adalah kemungkinan seberapa sering si atom berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, lagi-lagi RJ ini dia eksponensial dengan suhu. Artinya semakin tinggi suhu, semakin sering si atom melompat. Nah, jadi si RJ ini, ya, persamaannya mirip dengan persamaan Arrhenius. Jadi balik lagi kalian ingat pelajaran kimia fisika, ya. Kita selalu singgung tentang si Arrhenius ini di pelajaran kimia fisika. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini persamaan Arrhenius. Nah, jadi RJ itu sama dengan R0 eksponensial dari negatif EM dibagi KBT. Nah, jadi balik lagi dia harus negatif. Biasanya kalau persamaan Arrhenius kan EM ini jadi EA, ya, energi aktivasi. Tetapi untuk perhitungan frekuensi lompatan kita ganti dengan EM. Nah, lalu R0-nya apa? R0 itu adalah frekuensi percobaan. Nah, frekuensi percobaan itu sebanding dengan frekuensi getaran atom. Ya, frekuensi getaran atom. Jadi menghitung frekuensi lompatan atau RJ itu sama dengan R0 eksponensial negatif EM dibagi KBT. Nah, sementara EM tadi apa? EM adalah energi aktivasi untuk lompatan dari vacancy, ya, lompatan dari lowongan. Oke. Nah, lalu sesudah kita masuk mempelajari termodinamikanya, nah kita masuk ke
cacat titik yang lain atau kita sebut sebagai interstitial. Nah, interstitial ini artinya kalau lowongan kan atom berpindah sehingga ada kosong situs. Kalau interstitial ini berbeda, justru atom berpindah jadi ada satu titik yang baru. Ya, jadi atomnya terjepit di antara atom yang lain. Nah, kalau misalnya dia namanya interstitial mandiri atau self interstitial, artinya berarti di situ atom yang baru itu adalah jenis yang sama dengan atom yang sekitarnya. Ya. Nah, jadi ada dua jenis nanti di sini kalau mandiri atau self interstitial dia jenis atom yang sama. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya ya. Di sini lebih kita zoom ya kan. Nah, yang biru ini kan yang lain sekelilingnya dia merupakan warna hijau. Nah, sementara ada warna biru di sini. Nah, berarti ini kalau warna biru berarti berbeda. Nah, dia bukan self interstitial ya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat di sini bisa terjadinya interstitial ini dia energinya lebih besar dari vacancy. Artinya apa? Artinya proses interstitial ini lebih sulit terjadi jika dibandingkan dengan vacancy. Kenapa? Karena EI ini adalah energi yang dibutuhkan untuk suatu interstitial bisa terjadi. Nah, EI itu dia selalu lebih besar dari EV. Di mana EV adalah energi yang dibutuhkan untuk suatu vacancy bisa terjadi, ya. Nah, jadi di sini makanya selalu kalau misalnya kita perhatikan baik-baik pada permukaan nanokristal kita, selalu self interstitial itu jumlahnya lebih sedikit dari vacancy. Kenapa? Ya karena energi untuk membuat interstitial itu lebih tinggi daripada energi untuk membuat vacancy. Jadi akibatnya self interstitial itu lebih sedikit. Nah, tadi kita pelajari self interstitial. Nah, sekarang kita mempelajari substitutional impurity. Nah, substitutional impurity ini kalau cacat kristal kita ini ada tambahan atom lain tetapi tidak sejenis. Nah, itu atom yang lain itu dia bisa berupa karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen. Nah, ini kita sebut sebagai kotoran interstitial. Nah, biasanya dia atom yang lebih kecil dari komposisi kristal kita. Nah, si pengotor ini walaupun dia lebih kecil, dia akan menyebabkan terjadinya distorsi pada kisi kita. Nah, itulah makanya kalau ada kita lihat perhatikan di sini, ya kan? Karena adanya pengotor ini, ya kalian bisa lihat yang biru ini, jadinya dia nggak rapi, nggak garis lurus, ya. Nah, dia jadinya membelok, ya membelok. Kalau kalian perhatikan di sini, kan yang ini lurus, ya. Saya hapus dulu ini, ya kan. Nah ini dia yang baris pertama ini lurus, ya kan. Tapi akibat adanya si interstitial impurity ini dia ini lurus tapi ini dia jadinya membelok. Nah, inilah yang kita sebut sebagai distorsi kisi. Nah, ya, ini yang kita sebut sebagai distorsi kisi. Ya, inilah distorsi dari kisi. Ya, oke. Nah, itu yang menyebabkan distorsi kisi. Nah, jadi kalau misalnya ada atom yang lain yang seperti karbon, hidrogen yang lain, kita sebut juga dia sebagai ketidakmurnian substitusional. Nah, ketidakmurnian substitusional. Nah, ini seringkali kalau kita dalam katalis ya, kalau misalnya ada karbon, nah itu yang seringkali membuat
katalis kita teracuni dan harus kita murnikan lagi, ya. Nah, inilah dia substitutional impurity. Nah, ini kita masuk ke jenis-jenis cacat kristal, ya. Yang ini adalah lowongan, yang satu, ya, satu adalah lowongan, dua adalah self interstitial. Kalian lihat warnanya sama kan? Nah, warna atomnya sama. Nah, lalu yang tiga ini kita sebut sebagai ketidakmurnian. Ketidakmurnian, dia paling kecil ini kan, kecil dibandingkan semua ini, dia paling kecil. Nah, ketidakmurnian interstitial. Nah, lalu yang empat ini kita sebut pengotor substitusi. 4 dan 5 ini adalah pengotor substitusi. Jadi ini atom yang berbeda, tapi bedanya adalah 4 ini dia lebih kecil, nah sementara 5 ini dia lebih besar. Nah, kalau kalian lihat ini ada panah, ya kan? Panah-panah ini menunjukkan bahwa si cacat kristal ini, ya, si cacat titik ini dia bisa menyebabkan adanya tekanan pada atom, ya. Jadi kalau lowongan itu tekanannya justru ke arah si lowongannya. Nah, tapi kalau dia pengotor substitusi, tekanannya itu dia justru keluar nih, keluar ke atom tetangganya. Nah, lalu kalau misalnya si self interstitial ini, dia tekanannya dia diagonal ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat, pelajari, kalian bisa pelajari lebih jauh bahwa di sini bahwa tiap-tiap cacat kristal itu akan menyebabkan distorsi kisi yang berbeda, ya. Kalau misalnya lowongan dia ke dalam, ya kan. Kalau pengotor substitusi yang lebih besar dari komponen cacat komponen kristal yang kita buat dia keluar, ya kan. Kalau pengotornya dia self interstitial, dia justru diagonal seperti ini. Nah, jadi tergantung kita mau seperti apa material kita bisa memanipulasi permukaan kita dengan cacat kristal ini. Kalau kita mau dia tekanannya ke dalam, ya kita tinggal buat suhu tinggi sehingga terjadi lowongan. Nah, tapi kalau kita mau dia ada tekanan keluar ke sekeliling dari atom yang tetangganya, kita introduce pengotor dengan atom yang lebih besar, ya. Makanya kalau di dunia katalitik, ya, terkadang kita katalis itu kita bisa dope, ya, kita bisa dope sehingga dope itu kan seperti pengotor, sedikit aja kita introduce supaya apa? Supaya mungkin katalis kita lebih tahan panas gitu. Misalnya contohnya kalau kalian lihat di golongan tanah jarang, logam tanah jarang, cerium, ya. Cerium oxide itu sering kita gunakan sebagai katalis support. Nah, tapi kelemahan cerium oxide itu dia kalau kita panaskan pada suhu tinggi dia jadinya sintering atau dia rusak gitu, ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita kasih pengotor yang ukuran dari atomnya itu mendekati dari ukuran atom cerium. Nah, contohnya apa? Contohnya Mn, manganese, ya. Nah, jadi sehingga ketika di dop dia, kita uji coba si cerium oxide itu lebih tahan panas. Nah, jadi makanya kita memanipulasi permukaan nanokristal kita itu berdasarkan kebutuhan kita. Kita mau bagaimana sifat dari material kita, apakah lebih tahan panas, apakah lebih elastis. Nah, tergantung dari tujuan dari material kita akan introduce cacat kristal yang berbeda. Oke, sekian dulu.